Jaksa Agung, Menko Polhukam dan Kapolri, pikirkanlah pasal lain untuk mengenakan kepada Rocky Gerung. Kalau Anda mengatakan orang serupa Rocky Gerung itu tidak diperlukan oleh negara, maka Anda sudah menjadi bagian dari penyelenggara yang otoriter. Kalau misalnya ada yang mengatakan Rocky Gerung itu tidak diperlukan, mungkin Anda kurang banyak memahami bagaimana sebuah bentuk negara yang demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, nampaknya perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dan Rocky Gerung semakin menjadi-jadi. Ini kita lihat Hotman Paris Hutapea menyarankan kepada Kapolri, menyarankan kepada Jaksa Agung, juga kepada Menko Polhukam untuk memikirkan pasal agar dapat menjerat Rocky Gerung. Ini adalah bentuk pemikiran daripada seorang lawyer yang mungkin karena disenting terhadap dirinya, maka pemikirannya mengarah kepada otoriter. Saudara sekalian, kita lihat videonya. Jaksa Agung, Menko Polhukam dan Kapolri, pikirkanlah pasal lain untuk mengenakan kepada Rocky Gerung. Itulah pernyataan Hotman Paris Hutapea di tengah gonjang-ganjing perseteruan sindir menyindir antara Hotman Paris dan Rocky Gerung, di mana Hotman Paris dulu kita kenal dan dulu kita kagumi, sekarang telah membuyarkan hal tersebut, tidak terkecuali dengan warganet, karena semenjak dia menjadi pengacara atau lawyer di Mahkamah Konstitusi, nampaknya semakin sombong dan arogan. Pun demikian, saudara sekalian, Hotman Paris juga sebenarnya harus belajar daripada seorang praktisi hukum ini yang mungkin pemikirannya lebih jenius dan lebih mempunyai akal sehat. Inilah pernyataan Bapak Agung Mosin terhadap keberadaan seorang yang namanya Rocky Gerung. Kita lihat video Bapak Agung Mosin ini. Hadiran Rocky Gerung adalah mewakili kelompok kritis terhadap penyelenggara negara. Mengukur sebuah negara demokrasi artinya tumbuh suburnya kelompok-kelompok kritis seperti Rocky Gerung. Jadi kalau Anda mengatakan orang serupa Rocky Gerung itu tidak diperlukan oleh negara, maka Anda sudah menjadi bagian dari penyelenggara yang otoriter. Kalau misalnya ada yang mengatakan Rocky Gerung itu tidak diperlukan, mungkin Anda kurang banyak memahami bagaimana sebuah bentuk negara yang demokratis itu. Orang-orang kritis atau kelompok-kelompok kritis yang ada dalam sebuah negara, yang kebetulan Rocky Gerung adalah salah satu tokoh yang paling nyaring suaranya, karena memang Rocky Gerung mempunyai latar belakang intelektual yang memadai, mempunyai narasi yang cukup, dan dia bisa membumikan bahasa-bahasa yang tinggi menjadi bahasa rakyat dan dipahami rakyat, sehingga panggung demokrasi, panggung masyarakat sipil diisi oleh Rocky Gerung. Dan kalau kita tanyakan kepada anak bangsa atau warga negara, mereka mengatakan terima kasih kepada Rocky telah memberikan pelajaran yang berharga tentang demokrasi. Itulah sebabnya kalau saja negara, penyelenggara negara menghilangkan orang-orang kritis terhadap penyelenggara negara, maka itu adalah ukuran negara itu sudah berubah menjadi negara yang otoritarian. Itulah sentimen dan pendapat Bapak Agung Mosin terhadap keberadaan seorang yang bernama Rocky Gerung. Juga kemungkinan banyak lagi orang-orang yang seperti Rocky Gerung. Kemungkinan besar Bapak Hotman Paris harus belajar banyak pada orang-orang seperti Bapak Agung Mosin ini. Pada orang-orang seperti Bapak Agung Mosin ini. Karena negara demokrasi dibutuhkan pemikiran yang demokrasi. Negara yang mempunyai ketimpangan hukum dan sosial, maka dibutuhkan tokoh-tokoh kritis untuk selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dianggap keliru. Maka pemikiran-pemikiran yang otoriter seharusnya dibuang jauh-jauh daripada negara demokrasi seperti negara kita, Republik Indonesia. Maka sekian, saudara sekalian, terima kasih. Dapat Anda bayangkan pendapat daripada Agung Mosin dan juga Rocky Gerung serta Hotman Paris Hutapea. Siapa yang lebih mumpuni
dan siapa yang lebih berbobot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.